Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, kami dari SMK Muhammadiyah Karangpucung, Cilacap. Saya sendiri Bapak Abdul Qadir ST, biasa dipanggil Pak Adung. Saya di sini sebagai guru produktif ototronik. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang materi yaitu motor bakar dalam. Sebagaimana yang kita ketahui, sekarang ini masih dalam rangka virus corona 19. Jadi mau tidak mau, sekolah-sekolah yang mana mereka berada di zona merah ataupun kuning harus belajar secara daring atau online. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting ilmu kita bisa transfer. Saya menjelaskan, Anda sekalian mudah-mudahan paham. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Di sini saya sudah siapkan engine atau mesin dari mesin Toyota Kijang 5K, ya. Dimana ini cc-nya 1500. Ini sudah konvensional, ya. Belum injeksi, masih ada karburatornya. Ini karburatornya, bisa dilihat. Ini berarti masih konvensional. Dan satunya lagi kita pakai mesin yang injeksi menggunakan Toyota Soluna. Ya, ini injeksinya ya. Nah, baik, kembali ke materi. Ini adalah engine dari sebuah mobil. Komponen utama dari sebuah engine itu ada 3. Ya. Yang pertama bagian ini, ya, bagian atas. Kalau kita buka kap mesin mobil, bagian atas ini adalah bagian head cylinder atau kepala silinder, ya, yang ini yang agak-agak putih. Terus bagian inti yang kedua ini yang tengah. Jadi dari sini sampai ke sini itu dinamakan blok silinder atau silinder blok sama saja. Ini inti dari bagian mesin. Yang ketiga bagian bawah ada yang namanya dengan crankcase, ya, bagian sini. Bagian sini crankcase. Atau biasa untuk tampungan oli. Pada saat mesin diam, oli itu berkumpul di sini. Ya. Makanya kalau kita ganti oli, biasanya ada baut paling bawah untuk ganti oli. Bautnya di sini, ya, bisa dilihat kan? Ya. Ya, kenapa di posisi paling bawah? Ya, secara gravitasi ini untuk membuang oli. Kembali ke materi, tadi kita akan membahas dengan judul motor bakar. Sekali lagi, pengertian dari motor bakar adalah proses perubahan dari energi kimia yang berbentuk cair dan dirubah menjadi energi panas atau kalor, lalu dirubah lagi menjadi energi mekanik atau energi putar. Itulah pengertian dari motor bakar, ya. Bukan berarti motor atau sepeda motor yang dibakar, bukan. Nih, motor bakar artinya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Kita akan lanjutkan. Ini tadi pengertian dari motor bakar, saya akan jelaskan aktualnya. Tadi kan pengertian motor bakar adalah perubahan dari energi kimia atau cair. Atau di sini kita sebut karena ini motor bakar oto, ya, atau bensin, ya, jadi berarti dari bensin atau dari pertalit bisa, pertamax bisa, ya. Dari sini ya prosesnya. Pertamax atau pertalit atau bensin disatukan ke karburator. Disatukan yaitu antara udara, O2 dan bensin disatukan ke karburator. Dari karburator ini menjadi gas, dirubah menjadi gas ini, ya, melalui intake manifold ini, ya. Intake manifoldnya ada 4. Ini 4 karena memang ada silindernya ada 4, ya. Perubahan yaitu dari energi kimia atau cair dikabutkan oleh karburator melalui intake manifold sini, lalu masuk ke ruang bakar di sini. Nah, di sini dibakar. Pakai tentunya pakai busi. Ya, busi ini fungsinya untuk memercikan api atau bahasa tekniknya spark plug, ya. Fungsinya untuk memercikan api atau koreknya. Jadi bahan bakar berbentuk gas masuk ke ruang bakar, dikompresi oleh piston. Lalu pada saat kompresinya sudah puncak, busi memercikan api, lalu terbakar, meledak. Akhirnya menimbulkan tekanan kepada piston. Pistonnya
dihubungkan dengan connecting rod dan crank ya, di sini crank. Lalu dirubah menjadi energi putar. Lalu dilanjut dengan flywheel atau roda gila yang ini ya. Nah, sini ada perubahan energi panas menjadi atau energi kalor menjadi energi putar di sini. Ya, sudah energi putar, ini roda gila atau flywheel, lalu di sini coupling dan gearbox di sini. Ya. Jadi ini termasuk salah satu proses motor bakar. Kita akan lanjut. Tadi pengertian secara umum, dan tadi engine itu terbagi menjadi 3 komponen. Ya. Yang pertama kita akan bahas komponen apa saja sih yang ada di dalam head cylinder ini. Ya. Kita akan buka. Ini kebetulan saya buka. Kita buka saja. Nah, ini di dalamnya tentunya ada ini pelatuk, ya, atau rocker arm. Ya, dia fungsinya untuk menekan si katup atau valve untuk membuka atau nutup. Ya. Katup ini, rocker arm ini digerakkan oleh push rod. Ya, ini push rod. Ya, ini push rod, dan di dalamnya sini ada yang namanya knob atau cam. Dia bentuknya seperti telur. Ya. Pada saat ujung telurnya menekan si push rod ini, otomatis push rodnya ini ke atas bagian sini. Kalau bagian ini ke atas, otomatis bagian sininya ke bawah. Artinya bagian bawah ini menekan si katup. Akhirnya katupnya buka, gasnya buka. Ya, ini pertama komponennya adalah rocker arm. Ya, fungsinya untuk membuka dan menutup jalannya gas atau udara masuk atau keluar dari ruang pembakaran atau dari silinder. Yang kedua, ini rocker arm. Yang kedua spring. Ini spring atau pegas ya. Itu fungsinya untuk perapat si valve yang di dalamnya ini ya, atau katup yang ada di dalamnya. Ya. Jadi pada saat ini si rocker arm ke atas, otomatis dia balik lagi. Kalau dia balik ke atas pegasnya, otomatis si katupnya nutup. Oke, lanjut. Jelas komponen yang lain ada busi. Ada 4 karena silindernya ada 4. Busi 1, busi 2, busi 3, busi 4. Fungsinya jelas, ini untuk memercikan bunga api supaya menyala gas yang ada dalam silinder. Selanjutnya komponennya adalah ini push rodnya ya. Push rodnya ini fungsinya untuk menekan si rocker arm ini ya. Nah, rocker. Oke, lanjut. Yang lain ya, ini yang ada di dalam pegas, namanya yang seperti payung bentuknya katup atau valve ya. Fungsinya tentunya untuk menutup dan membuka udara masuk atau gas masuk ke ruang bakar atau gas hasil pembuangan. Tentunya ini kalau memang mekanisme katupnya push rod engine, ini ada 2 katup ya. Yang ini katup buang, berarti untuk membuang hasil pembakaran melalui exhaust manifold ini selanjutnya ke knalpot. Dan yang di sebelah sini itu adalah katup masuk atau ya ini valve ya, valve-nya. Jadi untuk gas masuk. Bagaimana membedakan ciri itu gas masuk atau gas keluar? Kita lihat saja intake manifoldnya atau exhaust manifoldnya. Ya. Intake manifold adalah saluran untuk masuknya gas baru ya. Ini lurusan sama ini, berarti ini katup untuk masuk. Sebelahnya juga ini lurus sama ini, berarti ini untuk katup masuk ya. Sebaliknya yang ini sebelahnya, ini untuk katup masuk, ini ada exhaust manifold, berarti yang ini katup buang. Jadi ini katup masuk, ini katup buang. Sebelahnya ini intake manifold, berarti ini katup masuk. Sebelahnya lagi ini ada exhaust manifold, berarti ini katup buang. Nah, begitu seterusnya. Baik, kali ini sebelum saya menjelaskan ke bagian komponen mesin yang lain, saya akan menganalogikan atau mengimajinasikan proses kerjanya si katup ya. Jadi ini saya sudah ambilkan contoh dari engine yang lain ya. Ini ada crankshaft ya. Ya, ini ada yang kayak telur saya bilang tadi. Ini knock namanya atau cam ya. Ini ada ujung, dia tidak bulat tapi seperti telur bentuknya ya. Ini kalau di mesin ini nih ada di dalam sini ya.
Nah, di sini. Nah, setelah itu ada push rod yang ini. Ini kalau kalau dipotong atau transparan seperti ini bentuknya ya. Ini ada push rod, ini ada saya ibaratkan seperti ini. Nah, ini berputar. Pada saat push rodnya ini menyentuh ujung telurnya, ya, ini saya praktekkan diputar, otomatis pada saat di ujung ini push rodnya ini tertekan ke atas, ya, tertekan ke atas, dan di atas ini ada ya tadi rocker arm di sini ya, otomatis rocker armnya juga tertekan ke atas, ya, rocker arm tertekan ke atas, bagian ujung satunya otomatis dia menekan ke bawah, artinya ini menekan si katupnya, akhirnya katupnya membuka, terus-terusan. Setelah ini keluar atau melewati ujung telur, dia akan turun kembali. Maka dia akan balik lagi rocker armnya. Balik lagi ke bawah, ininya ke bawah. Terus rocker armnya juga ke bawah. Ujung sini ke atas. Dengan adanya spring ini atau pegas ini, otomatis katupnya nutup kembali atau ke atas kembali. Seperti itulah analoginya. Baik, dilanjut. Tadi Pak Agung jelaskan bagian atau komponen yang ada di head cylinder. Selanjutnya Pak Agung akan jelaskan nama komponen yang ada di blok silinder di sini. Dalamnya apa aja sih ya? Ini dalamnya piston. Ya, piston seperti ini bentuknya ya. Nah, seperti ini, atau torak atau seher. Lanjut, di bawahnya ini ada ring piston, ya, ada 3 ya. Ring piston 1 2 3, ini ring piston. Ini ada pin piston di sini ya. Dalamnya ini di dalamnya. Terus ada connecting rod, bentuknya kurang lebih seperti ini ya, ada atau stang piston atau connecting rod ya. Nah, sini. Jadi ini geraknya tidak berputar tapi naik turun. Ya, yang berputar adalah nanti crankshaftnya di sini di bawah. Ini piston bagian inti dari sebuah mesin motor bakar. Jadi fungsi piston adalah ini satu adalah untuk mengkompresi atau menekan udara atau gas yang ada di dalam bahan bakar, di dalam silinder sini ya, kompresi. Terus yang kedua juga sebagai penghisap gas dari intake manifold ini. Jadi pada saat dia turun, otomatis dia nyedot si gas dari karburator. Pada saat dia naik, ya, itu kompresi atau menekan udara atau gas. Jadi tekanannya meningkat, suhu meningkat, dikasih bahan bakar, ada busi nyala di situ. Nah, ini untuk fungsi piston. Selanjutnya ini ada connecting rod, ini sebagai pengantar atau berubah energi gerak naik turun menjadi energi putar. Ini pakai connecting rod. Baik, tadi saya sudah jelaskan apa isi dari blok silinder. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama ada piston, yang kedua ada ring piston, ya. Terus yang ketiga ada push rod, ya. Terus selanjutnya ini ada filter ya, ini filter oli untuk apa namanya menyaring oli mesin ya. Selanjutnya saya akan jelaskan komponen atau bagian-bagian yang ada di dalam crankcase ya, ini bagian bawah ya. Yang pertama isinya apa sih? Ini ada saringan kasar untuk oli ya, saringan oli. Ke atas ini adalah pompa oli ya, dipompa ya, lanjut ke sini salurannya ke oil filter atau filter oli. Terus ini pompa mesin ini, pompa oli ini berputar kecepatannya menyesuaikan dengan mesin. Jadi pada saat RPM tinggi, dia perputarannya tinggi. Jadi pada saat RPM-nya rendah, otomatis rendah. Karena ini satu mekanisme, di sini ada gearnya di dalam ya, berputar sama dengan perputaran mesin. Jadi ini untuk memompa oli ke seluruh bagian crankcase ya, dan dia ada di dalam head cylinder ya, olinya biar engine-nya atau mesinnya dingin. Selanjutnya intinya ini ada engkol ya, ini engkolnya nih. Ini engkol, ini engkol. Atau orang teknik biasanya menyebut crank ya. Engkol, di sini ada shaftnya atau porosnya atau asnya, jadi crank shaft ya. Di dalam itu sebenarnya ada stang seher orang bengkel bilang, atau connecting rod ya di dalamnya ya. Ini yang disebut dengan crank. Kenapa itu disebut crankcase? Karena case itu kan wadah atau isi atau wadahnya. Crank, yang namanya crank ini engkolnya ya, yang merubah energi gerak dari piston melalui connecting rod atau stang seher
dirubah menjadi energi gerak pakai crank ini. Ini juga sebagai penyeimbang ya. Selanjutnya perputaran ini dilanjutkan menuju ke sini ya, roda gila atau flywheel ini ya. Jadi pakai flywheel. Setelah flywheel dilanjut ke kopling. Setelah kopling ada gigi transmisi dan coupler dan selanjutnya ke roda. Yaitu bagian-bagian atau komponen yang ada di dalam engine. Selebihnya lebih jelas lagi nanti kita akan praktekkan kembali sewaktu kalian nanti datang ke sekolah ya. Sekali lagi komponen utama mesin ada 3 ya. Yang pertama head cylinder. Komponennya apa aja? Ada rocker arm. Ada ini rocker arm ya. Ada pegas. Di dalam pegas ada katup. Ya. Ada busi. Ini untuk bagian head cylinder. Terus bagian block cylinder saya ambilkan di sini karena ini susah dibukanya ya. Kalau membutuhkan waktu lama ada ini, ada piston. Ada ring piston. Ada pin piston. Terus yang memegang piston ada stang seher ya atau connecting rod ya. Ada filter oli di sini. Terus bagian bawah yaitu crankcase, isinya ada carter. Carter itu pancinya itu sana saya ambilkan, dibongkar ya. Itu tempat wadah oli. Terus saringan oli kasar. Ada pompa oli, crank atau engkol. Ada crankshaft di sini. Ya. Nah, itu bagian dari mesin. Baik, sementara itu mohon maaf untuk yang injeksi kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya karena mungkin waktunya tidak cukup ya. Yang jelas secara umum komponen utama mesin sama, cuma yang membedakan hanya mekanisme saja atau teknologinya saja. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Insya Allah ilmu ini akan tertransfer oleh kalian, ya, diserap oleh kalian. Lain kali kita akan jumpa pada kesempatan yang berikutnya dengan konten yang lebih menarik. Ya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa sholat. Oke, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.